hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang menarik banget, yaitu tentang tidak ada takdir yang buruk. Wah, pasti menantang nih kalau bicara mengenai masalah takdir, karena banyak yang mengatakan bahwa takdir itu sudah tertulis sebelumnya. Tapi di satu sisi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa takdir itu tergantung apa yang kita upayakan. Sehingga ini menjadi sebuah diskusi atau obrolan yang menarik ketika kita bisa berbicara dengan seseorang yang bisa untuk mencerahkan, bahkan juga bisa memberikan satu perspektif yang berbeda. Tentunya hari ini saya akan ngobrol bersama dengan teman saya yang sudah lama sekali nggak ketemu. Namanya adalah Rani Badri, atau lebih akrabnya disebut sebagai Bang Rani. Bang Rani ini diingatkan kembali dengan sahabat kecil saya, Adek Marmi. Semoga Adek sudah bergabung di sini untuk bisa memberikan satu pencerahan untuk kita juga dengan tulisannya. Satu saat mungkin bisa ngobrol dengan saya. Oke, saya akan coba untuk mengundang Bang Rani. Tunggu, apakah sudah menginvite saya? Rani Badri. Sudah ada ini. Kita langsung terhubung. Rani Badri ini adalah seorang fasilitator Soul of Speaking. Jadi banyak teman-teman mungkin yang sudah mengikuti pelatihannya. Hai Bang Rani. Hai. Selamat siang, apa kabar? Lama tak berjumpa. Baik. Iya, udah hampir 3 tahun ya. Oh, 3 tahun ada ya. Terakhir di ya. Kita ketemunya. Iya. Wow. Bisa bertemunya hari ini akibat dari obrolan dengan sahabat kecil saya, Ade Marmi, sehingga bisa bertemu kembali dengan Bang Badri di sini, gitu ya, Bang Rani. Ade, baik. Ade itu teman di teater musik Laras Cipta, teman tahun 81, dan baru ketemu lagi nih setelah 39 tahun nggak ketemu Ade Marmi, baru setahun ini ketemu dia lagi. Lu menarik kan? 39 tahun ya. Jadi lebih cuma 3 tahun loh bedanya. Enggak ya, senang sekali hari ini. Terima kasih untuk waktunya Bang Rani, bahwa kita bisa berbicara sesuatu terkait dengan kehidupan kita sendiri, yaitu bagaimana takdir. Tapi sesuai dengan judulnya, bahwa kita akan membahas terkait dengan takdir yang sebetulnya ini sesuatu yang tidak buruk kalau misalnya kita bisa menyikapi dengan baik. Tapi sebelum kita ulas, silakan untuk memberikan satu wacana atau pemikiran, sebetulnya apa yang dimaksud dengan Bang Rani ini adalah takdir. Silakan. Banyak pemahaman tentang takdir ya, baik dari sisi ketuhanan atau dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia. Tapi kalau kita bahas teorinya, banyak banget tafsir tentang takdir ini. Tapi saya mencoba mempermudah, mengaplikasikan takdir dalam pemahaman saya. Takdir itu cuma ada 3 sebenarnya. Yaitu kalau dalam pemahaman aplikasi. Ya. Yang pertama adalah mati, itu takdir. Takdir itu ketentuan Tuhan yang tidak bisa dilanggar. Yang kedua adalah jodoh. Dan yang ketiga adalah rizki. Itu ada 3 takdir itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada saat kita menjadi fetus, atau kita sudah ditiupkan ruh kita oleh malaikat. Itu takdir kita di sana. Dan takdir itu pasti bagus semua, karena Tuhan itu Maha Kasih. Jadi nggak ada takdir yang buruk. Jadi kalau kita bernasib sial, itu bukan takdir Tuhan. Kitalah yang tidak mampu meng-create-nya. Karena kita diberi akal budi. Nah, akal budi ini akan connect kalau kita menggunakan soul. Tetapi kita kerap terperangkap pada negatif dan positif. Kalau kita terperangkap pada baik dan buruk, maka kita akan hanya menjalani hidup, bukan menuju hidup yang ditakdirkan. Nah, kebanyakan dari kita itu hanya menjalani hidup, bukan menuju takdir yang sudah Dia tetapkan. Matinya harus husnul khotimah, jodohnya yang diridhoi, rezekinya pun sama. Lantas bagaimana cara kita mencapai takdir yang ditentukan? Nah, inilah yang perlu kita bahas hari ini. Jadi teori yang tadi dimensi kemanusiaan dan ketuhanan itu jadi panjang sekali, waktu kita nggak cukup. Jadi kita ambil yang aplikatifnya aja. Bukan begitu, Kakak? Saya kakak karena saya tidak mau lebih tua dari Anda, Bang. Kakak itu panggilan sayang. Kakak ya. Nah, begitu.
Jadi Ya, artinya kalau tadi mengambil pembicaraan di awal terkait dengan 3 dimensi yang disebutkan sebagai ketetapan Tuhan, ada ah, sebetulnya cara yang untuk menuju kepada sebuah tujuan. Bukan ya, hanya sekedar menjalankan saja. Tapi Bang Rani, ya, kalau kita mau kembali ke filosofi dasar terciptanya manusia itu kan memang Tuhan menciptakan perbedaan dalam semua kejadian, semua hal, semua rezeki, semua pemikiran, segala sesuatu yang ada dalam manusia tidak pernah ada yang sama. Bagaimanakah supaya warna setiap manusia yang berbeda ini bisa dikaitkan dengan jiwa atau soul agar supaya dia hanya tidak sekedar menjalankan kehidupan, sekedar, tapi dia sebetulnya adalah sedang me-push atau mendorong dirinya untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Banyak sekali orang punya niat, tapi nggak sampai tujuan loh, Bang. Hanya niat aja, niatnya kuat pokoknya ya. Nawaitunya kuat, ada orang puasa. Tapi ketika dalam proses dia menjalankan puasa, bisa di tengah jalan dia buka puasa, atau menjelang sore dia buka puasa karena mungkin tidak kuat dengan segala macam cobaan yang ada di dalam fisiknya. Menyikapi kondisi perbedaan dengan urusan soul ini bagaimana Anda menjawabnya? kebanyakan dari kita itu lebih fokus untuk mendapatkan hasil daripada memenuhi tujuan. Jadi kalau kita fokus pada tujuan, maka kita akan mendapatkan hasil. Tapi kalau kita fokus pada hasil, kita akan kehilangan tujuan. Tapi sayangnya, banyak pendidikan di negara kita atau mungkin di dunia, orang diarahkan untuk mendapatkan hasil, bukan untuk memenuhi tujuan. Contoh yang paling gampang, ketika kita sekolah, pasti orang tua kita mengatakan, nak, sekolahlah, kuliahlah. Kalau kamu kuliah kan kamu bisa dapat kerja, punya mobil, punya istri, punya rumah, punya anak. Itu bukan tujuan hidup. Itu adalah hasil daripada kehidupan kita. Ketika kita sholat, itu bukan masuk surga. Goalnya adalah menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Kalau Tuhan hadir di dalam jiwa kita, nggak mungkin kita takut mati, takut nggak punya uang, dan kalau ada Tuhan dalam diri kita, nggak mungkin kita mau ngejelekin orang, nggak mau kita marah, nggak mau emosi, kan ada Tuhan. Jadi kalau kita masih emosi, masih takut, berarti kita masih fokus pada hasil, dan Tuhan itu hanya dalam pikiran kita, dalam kata-kata kita, bukan dalam tingkah laku dan perilaku kita. Orang hanya menjalankan ritual, tetapi spiritualnya tidak berbarengan. Kira-kira gitu. Oke. Kalau misalnya memang jebakannya itu di hasil, itu akibat kemelekatan duniawi ini kan memang tarikannya begitu kuat. Bahkan kalau dikatakan apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kejadian. Begitu kan ya Bang ya? Betul. Kekuatan pikiran manusia itu seperti menghantarkan arus listrik terkuat. Bahkan lebih cepat daripada kecepatan cahaya, begitu, sehingga betul. apa yang kamu pikirkan akan merubah menuju kepada sesuatu yang kamu ingin capai, begitu ya? Bagaimana? Bagaimana untuk bisa menerangkan kondisi ini dengan bahasa yang lebih mudah? Kalau kita punya tujuan yang jelas, maka kita bisa mengendalikan pikiran kita. Tetapi kalau kita tidak punya tujuan jelas, pikiranlah yang mengendalikan hidup kita. Otak manusia itu cenderung menghasilkan ketidakpastian. Sementara perasaan manusia cenderung menghasilkan kecemasan. Maka ketika kita punya tujuan yang jelas, maka kitalah yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Contoh yang paling gampang, kalau kita mau ke Citos, kan sudah jelas tujuannya. Nggak mungkin kita mau nyasar. Kita ke sana nggak mau, karena udah jelas mau ke Citos mau ngapain. Nah, kenapa kita mudah berubah berganti-ganti pekerjaan, berubah keinginan, karena tujuannya tidak jelas. Sama kayak orang mudik dah pulang kampung. Pulang kampung kan jelas tujuannya, ketemu pacar kah, ketemu mantan kah, ketemu orang tua kah, semacet apapun, kita kan nggak mau balik lagi. Kita nggak jadi mudik karena macet, tidak. Dia akan fokus. Dan sampai di kampung pun, peristiwa kemacetan menjadi cerita yang menarik. Jadi kalau kita jelas tujuannya, kita tidak akan mudah terperangkap dan kitalah yang mengendalikan hidup ini. Sayangnya, waktu kita SD, kita diajarkan hakikat hidup sebenarnya, yaitu dengan pelajaran mengarang. Kalau kita mengarang, pasti sudah punya goal yang jelas. Dan sebuah cerita yang menarik, pasti harus ada suspense, ketegangan, ada konflik, ada romans. Hidup juga sama. Tetapi pelajaran mengarang waktu SD itu hanya kita kerjakan, hanya tugas, bukan menjadi perilaku hidup. Di dalam cerita detektif kan cuma dua goalnya.
Berhasil atau gagal sang detektif memecahkan kasus. Kita pilih yang gagal, maka dengan mudah kita menyusun cerita kita sampai di sana. Begitu juga cerita percintaan, kan cuma dua, happy ending atau sad ending. Oke lah happy ending, maka dengan mudah kita mengatur plot-plot kita, konflik-konfliknya, ketegangannya sampai di sana. Nah, cuman tadi sayangnya kita tidak tahu tujuan hidup. Kalau kita mau ke Bogor, kita kan bawa mobil tuh. Kan pasti ban mobil kita ke kiri, ke kanan kan? Maka setir kita yang mengendalikan. Kenapa setirnya berfungsi? Karena punya tujuan mau ke Bogor. Di dalam hidup juga sama. Kita kadang dibawa hari pagi bete, siang senang. Malam bete, pagi senang. Lah, itu kita dipermainkan hidup. Lalu siapa yang kemudinya? Soul itulah kemudi negatif dan positif. Dan soul itu akan berfungsi kalau kita punya tujuan hidup. Namun sejak kecil pada masa perkembangan, kebanyakan dari kita diajarkan untuk mendapatkan hasil, bukan menciptakan perubahan lebih baik. Harusnya kan anak-anak kita didik. Nadia, kamu kuliah dong. Kalau kamu kuliah, kamu bisa menciptakan perubahan lebih baik bagi dirimu, keluargamu, dan bangsamu. Maka setiap orang berpikir menciptakan perubahan, mencapai goal. Kalau tidak, kamu kerja dong. Kalau kerja, kamu punya uang, punya rumah, punya ini. Semua hasil. Akibatnya, dia dipermainkan oleh duniawi tadi, yang Kakak Alia sampaikan tadi. Kira-kira gitu, Kak. Gampang? Betul sekali sih apa yang tadi diucapkan gitu ya. Ini seru nih perbincangannya karena kadang-kadang ketika orang terjebak dalam sebuah cara berpikir untuk mencapai hasil, mereka selalu menyalahkan kondisi kulturalnya. Di mana dia dibesarkan, itulah yang mempengaruhi bagaimana proses berpikir dari mulai usia yang paling dini, katakanlah dengan usia SD atau TK ya. Sehingga kultur atau budaya yang ada dalam sebuah tempat ini sangat mempengaruhi bagaimana seorang manusia ini bisa berpikir bebas atau mengarang bebas untuk bisa menciptakan sesuatu yang berbeda daripada yang lainnya. Kultur kita terbiasa untuk doktrinasi. Jadi ini harus begini, ya udah begini aja. Ini harus begitu, gitu ya nggak sih? Ini begitu aja. Ya betul itu. Sehingga tahu nggak Bang Rani, yang suka ketawa nih begini, kalau saya ngajar nih di atas panggung, saya selalu bertanya sama ibu-ibu, apalagi guru TK, SD, SMP, SMA, bahkan dosen-dosen. Pernah nggak mengalami bagaimana cara menggambar gunung? Menggambar gunung pasti kita semua diajar di TK atau SD. Ya kan? Gambar gunung pasti dua, ada mataharinya, terus ada pohon kelapanya, ada jalan sawah di tengah, kemudian ada orang-orang generasi beda, umur beda, SMA-nya, SMP-nya beda, tapi kenapa kita mendapatkan doktrin yang sama? Apakah ini ada kaitannya dengan budaya, Bang Rani? Pasti. Ada dua, ada budaya dan ada kebudayaan. Ini berbeda. Budaya itu di mana masyarakat berkumpul akan melahirkan budaya, apakah baik atau buruk. Tetapi kebudayaan itu mengarahkan orang untuk mencapai sesuatu kemuliaan, kebaikan. Tetapi kita pada doktrin tadi itu budaya, bukan kebudayaan. Karena kebudayaan itu adalah pedagogi. Harus ada tahapan. Makan itu kebudayaan. Marah itu budaya. Nah, kita diajarkan pada budaya, bukan kebudayaan. Contoh paling gampang. Manusia itu berperilaku, berkomunikasi kan berdasarkan emosi yang tersimpan di dalam memorinya. Apabila waktu kecil dia dimarahin terus, maka dipastikan ketika dewasa dia hanya menyimpan kemarahan. Nah, kita tidak pernah mengajarkan anak-anak kita cinta kasih. Contohnya, kita ingin anak kita belajar. Tujuan goalnya belajar apa sih? Agar dia pintar. Maka kita menyampaikan imajinasi apa yang dapat ia terima kalau ia pintar. Tapi kan kita tidak. Belajar dong kamu. Kemarahan, tanpa disadar kita sedang memasukkan emosi yang sama pada anak kita. Ketika saya rindu dengan pacar saya, goalnya kan enak, rindu. Tapi kenapa? Saya WA, dia nggak balas-balas. Yang ada kita marah. Kamu gimana sih? Konflik lagi. Kita jarang jadi manusia itu jarang diberi harapan, tapi diberi ketakutan. Padahal yang dicari oleh manusia adalah harapan. Kenapa? Enggak ini kita berikan. Selalu ketakutan, kecemasan. Akibatnya kita menjadi makhluk yang penuh ketakutan, kecemasan, dan tadi kita tidak mengambil takdir kita, malah kita dipermainkan oleh diri kita sendiri. Jadi semua tuh indah banget, nggak ada yang buruk. Iya, sepertinya Tuhan memang mentakdirkan manusia. Saya pakai bahasa takdir ya.
ketika Tuhan mentakdirkan manusia diciptakan di bumi ini memang memiliki sifat lemah, memiliki sifat ragu-ragu. Manusia diciptakan dengan sifat tingkat kecemasan tinggi. Bagaimana supaya segala sesuatu memang ada lengkap di dalam tubuh kita, kehebatan, kelemahan, gitu. Makanya dikatakan sempurna kan ya Bang, ya? Sepakat dulu ya. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ini bisa dieliminasi yang nggak bagus satu persatu. Sehingga fokus terhadap dirinya. Setelah dirinya sudah didapat, tentunya kan dia tidak bisa egosentris. Hanya dengan dirinya saja sehingga dia merasa sudah terpuaskan. Sehingga manusia harus melangkah lebih luas lagi untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mengeluarkan segala sesuatu kesempurnaan plus ataupun minus, negatif maupun positif yang ada, sehingga kita tuh bisa memilah-milah mana yang seharusnya kita ambil, mana yang tidak. Kan semua tuh polarity. Tuhan menciptakan polaritas, pasti dua. Nggak mungkin satu. Kalau satu berarti bukan kehidupan. Tuhan memberi kelemahan, tujuannya bukan kita agar lemah, agar kita tahu bagaimana meningkatkan potensi kita. Kita tidak akan pernah meningkatkan potensi kita. Kalau tidak ada kelemahan, maka kita tidak tahu bagaimana menjadi kuat. Kalau tidak ada matahari yang panas, kita tidak tahu nikmati AC. Semua adalah polaritas. Nah, terkadang kita larut pada kelemahan itu. Kita larut pada kecemasan itu. Yang perlu kita lakukan adalah mengkontras perasaan itu. Misalnya contoh paling gampang tadi, bahwa manusia itu melakukan sesuatu berdasarkan perasaan atau emosi yang disimpan. Semakin kuat emosinya, maka dia akan menarik, seperti magnet. Misalnya begini, saya berpikir, ini Kak Aya nih gak enak banget deh orangnya. Terus saya pikir yang sama. Apa yang terjadi? Maka Kak Alia seperti yang saya pikirkan, saya rasakan. Maka agar Kak Alia berubah, maka saya harus mengubah pola pikir saya. Apabila kita selalu berpikir yang mencemaskan, maka itulah yang terjadi dalam hidup kita. Maka untuk mengubahnya, ubahlah cara berpikir kita. Mulailah emosi di dalam diri kita dipenuhi dengan perasaan-perasaan bahagia, maka otomatis magnet itu akan menarik yang sama. Maka takdir kita, takdir yang mulia itu mencapai sasarannya. Kira-kira begitu kali ya. Tetapi kita akan larut terus. Kok enggak kita larut terus ya? Jadi sebetulnya sebelum kita bicara yang perlu dibenahi ini isi kepala nih kayaknya ya. Iya nggak sih? Satu isi kepala, kedua isi kepalanya dulu ya. Betul nggak sih Bang Rani? Isi kepala dan kalau tidak, dia akan mengendalikan kita terus. Jadi di dalam waktu kita masih kecil, itu kan ditanamkan 3 hal biasanya. Ketakutan, kamu sholat dong. Kalau nggak sholat kamu dimarahin Tuhan. Jadi Tuhan jadi bawaan tukang marah. Kamu kalau nggak belajar ditangkap tentara. Nah, tentara tukang tangkap kepalanya. Nah, program ini udah begitu. Suaranya. Suaranya agak putus. Ini suaranya masih. Ya. Ya, oke. Cari tempat wifi-nya yang bagus. Masih. Kerdet. Putus-putus masih. Gimana teman-teman? Betul ya? Suaranya putus-putus. Ya betul. Suaranya hilang. Suaranya Bang Rani yang hilang ya, bukan suara saya kan ya? Masih putus-putus. Bang Rani masih pakai modem. Gimana? Udah bagusan? Nah, ya. Udah bagusan? Nah, aku berganti pakai modem. Oke. Jadi tadi di dalam diri kita. Oh, Mbak Rini, yang putus-putus saya ya? Oh, saya yang putus-putus menurut yang Mbak Ali yang putus. Oke. Tapi karena sinyalku penuh. Bang Rani yang putus-putus.
Oh iya, berarti Mbak Ali yang putus ya? Oke. Ini gelombangnya harus diselaraskan. Oh, suaranya Bang Rani. Tuh, coba jangan pakai Oke. headset, Bang. Katanya. Enggak. Suaranya Bang Tapi Rani, aku nggak ngedengar. katanya. Oh, jangan pakai headset katanya Bang Rani. Yang putus-putus itu Oke. suaranya Bang Rani. Oke, coba aku copot headsetnya ya. Ah, ya. Kalau saya sih aman-aman aja gelombangnya aman. Nah, Gimana? Jelas kedengarannya? nah, bagusan. Oke. Oke. Baik, Oh, Ade siap. bilang katanya oke. Ayah oke, katanya Ade. Oke. Bang Jadi- Rani, oke. Lanjut. Manusia berkomunikasi, berperilaku berdasarkan emosi. Emosi itu bukan marah ya, energi emotion. Ya. Emosi yang tersimpan di dalam bawah sadarnya. Sementara sejak kecil, kita ditanamkan emosi-emosi yang menakutkan, yang mencemaskan, dan larangan. Akibatnya tanpa disadari, emosi-emosi ini membentuk perilaku kita. Perilaku kita berkomunikasi. Kalau kita nonton film kungfu lah ya, di bioskop, sekali kita nonton keluar bioskop, sudah pasti kita langsung merasa dari diri kita jagoan. Itu udah pasti itu. Sementara setiap hari kita melihat film, kita melihat sosmed, berita-berita yang mencemaskan dan menakutkan, itu semua secara otomatis tersimpan. Dan tanpa disadari, itu menggunakan kita. Disinilah sebenarnya ritualitas agama dibutuhkan untuk memfilter semua emosi-emosi itu. Tetapi yang terjadi, kita ritualitas agama ingin masuk surga, bukan menutup emosi-emosi itu. Akibatnya setelah ritual, perilakunya sama aja. Ngejelekin orang, masih cemas, masih gosip, masih merasa paling hebat, paling benar. Artinya dia masih belum mampu mengendalikan emosi-emosi masa lalunya. Last soul speaking itu emosi bereskan gitu. Oh, oke. Jadi soul of speaking itu bagaimana sebetulnya kondisi yang ada di dalam tubuh manusia yang tersimpan di alam bawah sadar dalam bentuk emosi dalam yang bersifat akumulatif kali ya, yang dari dulu kecil sampai dengan hari ini sebetulnya adalah bentuk daripada biasan emosi yang konsepkan dalam bentuk perilaku. Jadi artinya yang perlu dibereskan adalah emosi manusia yang tersimpan di alam bawah sadarnya, begitu kan? Ya, sehingga dia menemukan kesadaran. Kesadaran kan skill. Nah, bukan sekedar sadar. Kesadaran itu sama kayak kita belajar hard skill gitu. Tapi kita tidak pernah memperhatikan kesadaran itu. Oke, baik. Kemudian ketika kita sudah mencapai sebuah titik kesadaran, katakanlah, saya mau berubah cara berpikirnya. Artinya saya mau mencapai tujuan, tidak mau terjebak dalam hasilnya saja, katakanlah begitu. Kemudian step selanjutnya apakah yang harus dilakukan terkait dengan cara bicara? Karena Bang Rani ini kan jagonya soul of speaking. Artinya cara bicara seseorang itu sangat memberikan pengaruh terhadap apa yang ada di dalam pola pikirannya. Katakanlah gini, saya mengatakan lebih banyak pakai kata jangan begini, jangan begitu, kamu jangan begitu, jangan, ini jangan gitu ya. Jadi kata-kata yang berbau negatif seperti jangan atau dilarang atau apapun juga itu sebetulnya sedang memberikan satu energi besar terhadap apa yang akan menjadi tujuannya ke depan. Itu apakah betul atau tidak menurut pandangan Anda, Bang Rani? Betul sekali. Betul sekali. Jadi kata-kata kita itu adalah doa kita. Ketika kita berkata-kata dan ketika kita berpikir tanpa disadari, kita tuh sedang berdoa sebenarnya. Oke, betul. Nah, kita belum pernah memperhatikan itu. Sebuah kata ada dua rasa negatif, rasa positif, dan yang harus adalah rasa cinta. Nah, definisi komunikasi itu adalah menjadikan yang kita sampaikan milik orang itu. Itu definisi komunikasi. Jadi kalau kita berbicara untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk klien kita, sebenarnya yang kita sampaikan itu untuk dia. Kalau kita berkomunikasi untuk dia, jauh dari konflik. Dan ketika kita di dalam diri kita sudah kita bereskan emosi-emosi yang kontraproduktif, maka setiap kali kita berkomunikasi, tidak akan mau menyakiti orang. Kita tidak lagi mau berkata-kata yang sembarangan. Karena ini doa. Betul. Iya,
Jadi sebetulnya memang kata-kata itu kalau kita baca di kitab Al-Quran itu tercatat di Lauh Mahfudz. Jadi tercatat di Betul. dalam gelombang bumi, gelombang elektromagnetik itu terucap, tercatat, sehingga itu seperti sistem tabur tuai ya. Jadi apa yang kita ucapkan sebentar lagi akan menjadi buku yang menjadi pedoman kita untuk mencapai apa yang sudah kita ucapkan. Untuk mematahkan omongan-omongan yang nggak bagus, atau pembicaraan yang negatif, atau sumpah serapah, atau maki-makian, atau apapun juga yang tanpa sadar sering terucap manusia, bagaimana untuk memutuskan mata rantai segala sesuatu yang negatif itu untuk kembali menjadi positif. Karena kadang-kala orang itu terjebak dalam emosi, emosinya itulah yang memimpin, sehingga dia kadang-kala nggak mengerti, dia habis ngomong jahat, tapi dia nggak merasa bahwa itu jahat. Itu ada 3 cara. Bahkan manusia kan begitu ya, Bang Rani ya, dia menyumpah seseorang, dia mengatakan kata-kata yang nggak bagus, tapi dia tidak merasa bahwa itu adalah tabungan dia sendiri yang akan dia terima hasil depositonya, apakah depositonya baik atau tidak. Tapi kesadaran manusia itu kan seperti berlapis ya, seperti kulit bawang kalau saya bilang. Itu bagaimana untuk berubah negatif menjadi positif? Ada tiga cara. Cara pertama adalah melepaskan, menempatkan emosi-emosi yang kontraproduktif dan produktif pada foldernya. Itu di kelas kita ajarkan bagaimana menyimpan emosi-emosi yang kontraproduktif itu. Yang kedua, setelah kita melepaskan emosi-emosi yang kontraproduktif, sehingga kita menemukan fitrah kita di dalam jiwa kita, dalam usul kita, maka tahap kedua kita mengetahui wanting-wanting yang ada dalam diri manusia. Di dalam diri manusia itu ada 5 wanting, tapi yang sering muncul 3 wanting. Inilah sumber konflik manusia. Apakah dalam komunikasi atau dalam mewujudkan takdir mereka. Wanting itu ada 5. Tapi yang sering terjadi ada 3 wanting. Yang pertama adalah wanting for to control. Kita ingin mengontrol anak kita kah? Ingin memanipulasi orang, membenarkan mau kita, kemudian memaksa orang mengikuti perintah kita. Ini wanting to control. Yang kedua adalah wanting approval. Ingin diakui, ingin dipandang hebat, dan ingin dianggap berbeda. Contoh misal gini, dia tuh jahat banget lu sama, lu hati-hati lu jangan main sama dia lu. Itu wanting to control, wanting approval itu sebenarnya. Yang ketiga adalah wanting for security. Selalu takut, ntar kalau ini gimana, ntar kalau ini gimana. Itu kita bereskan dulu, kita letting go dulu wanting-wantingnya. Nah, baru tahap ketiga adalah mindfulness communication. Mindfulness communication adalah satu. Ketika kita menjalani suatu aktivitas, kita senang melakukan aktivitas itu. Kita tidak menilai kita harus bagus, dan tidak perlu menilai orang itu harus aware kepada kita. Jadi mindfulness komunikasi, apabila ketiga tahap ini kita jalankan, maka kita akan happy, akan mencapai target kita nggak konflik dengan siapa saja, dan kita tidak mudah terpengaruh oleh perilaku orang lain. Karena ciri-ciri orang bahagia itu cuma 2. Pertama, orang yang bahagia, dia tidak mau menyakiti orang lain. Dan yang kedua, dia tidak mudah tersakiti oleh perilaku orang lain. Apabila hari ini, sampai saat ini, kita masih tersakiti oleh perilaku 01, 02, Anda bukan bahagia. Udah clear kira-kira gambarannya. Ya. Jelas? Caranya jelas? Iya jelas. Bang Rani, ini ada yang tanya bagaimana menjauhkan emosi. Ada yang minta tanya jawab, mungkin sambil jalan aja begitu ya. Ya. Bagaimana menjauhkan emosi? Silakan Bang Rani. Menjauhkan emosi. Emosi itu bukan buat dijauhkan sebenarnya. Semuanya Semuanya positif bisa negatif ya. Ya, semuanya nanti punya kegunaan. Kalau dalam ilmu teater, seorang aktor itu harus memiliki pengalaman batiniah. Karena pengalaman batiniah inilah yang membuat dia setuju betul. Atau sebuah peran. Apabila dia tidak memiliki pengalaman batiniah, maka dia harus mencari kekayaan batiniah. Kekayaan batiniah ini dengan cara riset, observasi, cerita pengalaman orang lain. Jadi semua pengalaman yang kita alami selama hidup itu nggak ada yang buruk. Itu potensi yang bagus. Jadi jangan dibuang, jangan dijauhi. Nah, kita gunakan pada waktunya. Misalnya kita dianggap anak kecil, anak bungsu, selalu diremehkan orang. Itu jangan dibuang, itu
Nah, itu kita gunakan buat merayu. Itu paling bagus kalau buat merayu buat anak-anak tuh. Tolong dong Mbak Ayah. Pasti, nah ini dia. Jadi semua emosi-emosi yang pernah kita dapatkan, itu adalah harta karun. Jangan dibuang, jangan dijauhi. Hanya gunakanlah yang tepat. Nanti ada teknisnya kalau di dalam soal speaking. Iya, saya pernah baca di salah satu tulisan Anda di IG bahwa sesuai dengan pertanyaan begini nih, dari Arni Manurung, bagaimana cara supaya tidak terpengaruh dengan mental block dalam hidup kita. Kalau saya membaca salah satu tulisan dari Bang Rani di IG bahwa benda, mental block itu kan tubuh ya, yang ada di dalam tubuh gitu ya, yang ada di dalam pikiran. Benda itu tergantung masternya. Siapa tuannya yang akan mengendalikan, begitu ya. Kalau tuannya mengendalikannya dia ke arahnya ngebunuh orang, ya ngebunuh aja, begitu ya. Tapi kalau masternya mengatakan ini harus berbuat baik, kalau dalam sisi hukum, pedang bermata dua, begitu. Jadi buat saya sebetulnya mental block. Kalau mental block itu kan orang yang punya gangguan emosi atau gangguan kejiwaan, atau orang yang punya penyakit kejiwaan, katakanlah seperti skizofrenia atau bipolar atau bipolar. Nah, itu bagaimana sebetulnya antara penyakit masalah kejiwaan ataukah sebetulnya masalah-masalah cara yang salah? Itu dua hal yang berbeda loh Bang Rani. Orang yang memang sudah punya mental block sama orang yang memang nggak tahu how to-nya untuk bisa masuk ke dalam pilihan jalan yang dia inginkan. Orang yang bermental block, sebenarnya dia sudah dikendalikan oleh emosi yang tersimpan di dalam subconscious mind dia, di dalam pikiran bawah sadarnya. Selama dia tidak melepaskan atau mendelete emosi-emosi itu, maka dia akan terus-menerus block. Jadi cara yang paling mudah untuk menemukan potensi kesadaran tertinggi yang diberikan Tuhan dalam diri manusia, sehingga dia dengan mudah mencapai takdirnya adalah dia harus mendelete dulu emosi-emosi masa lalu yang tersimpan, terakumulasi begitu banyak. Kalau tidak, dia menggerakkan terus. Emosi kan kayak magnet. Magnet tidak akan pernah menarik partikel yang berbeda. Kalau kita, di dalam diri kita punya amarah, maka kita akan menarik, satu, kita dimarahi, atau lingkungan kita selalu membuat marah. Kalau di dalam emosi kita ada sub kepribadian, rendah diri, maka kita akan selalu direndahkan oleh orang. Oleh karena itu, kita mesti tutup. Yang kontraproduktif itu, maka yang muncul adalah yang produktif. Itu di kelas kita berikan itu. Bagaimana dengan mudah kita akhirnya menemukan takdir kita dengan mudah. Kira-kira begitu, malah nanti kita nggak ingin apa-apa lagi. Semuanya udah nikmat. Iya. Nggak ada. Itu. Malah nggak ada lagi. Betul. Saya kadang-kala berpikir setelah sudah sampai satu stage atau satu level tertentu, akhirnya nggak ada rasa. Nikmat banget semuanya. Karena Tuhan tidak pernah nggak ada tuntutan. Betul. Nggak ada kemelekatan. Memang kita tidak bisa di sini. Jadi sebenarnya cara Tuhan meningkatkan kualitas hidup manusia atau hidup hambanya, kita kan diberi masalah. Seringkali saya mengatakan masalah itu dari dua kata, masa dan lah. Masa itu waktu, masa itu energi, dan lah itu Tuhan. Jadi ketika Tuhan meningkatkan kualitas hambanya, pasti dia diberi masalah dulu. Semua apapun yang kita nikmati di muka bumi ini, itu lahir dari masalah. Handphone dari masalah komunikasi, mobil dari masalah transportasi, rumah dari masalah, semua masalah. Adam dan Hawa pun dikirim ke bumi karena bermasalah. Kalau nggak ada masalah, kita nggak kreatif. Tetapi kita selalu melihat masalah adalah problema. Maka kita selamanya akan terkukung oleh problematik yang kita ciptakan sendiri. Jadi, lihatlah masalah, maka ketika dapat masalah, langsung kontras, tersenyum dulu. Ya Rab, ya Bapak, ya Sang Yang Widi Wasa, terima kasih engkau berikan kenikmatan dari masalah ini. Nikmat apa yang engkau berikan? Maka muncullah solusi. Tapi kita kan tidak. Terus jadi pikirin. Tanpa disadari kita sedang berdoa yang menakutkan, mencemaskan, maka yang datang dalam hidup kita takdir yang tidak dikendaki. Saya malah berpikir, Bang Rani, saya malah berpikir begini, saya nggak mau menggunakan kata-kata Anda tadi masalah. Saya lebih menggunakan buat men-challenge diri saya adalah tantangan. Iya, setuju. Sehingga saya menyikapi segala sesuatu yang datang setiap harinya tidak merasa bahwa itu beban. Soalnya kalau penggunaan kata-kata itu mengganggu isi pikiran saya, kayak ujian
aduh, deg-degannya nggak enak gitu kan. Iya nggak sih? Jadi saya hanya Betul. mengatakan, oke, ini challenge kemudian, ini challenge selanjutnya, ini challenge. Yes. Sehingga saya ngejalaninnya juga fun. Tepat. Begitu. Itu bener banget. Bener banget. Ya. Itu dia. Tos dulu dong, Itu tos yang dulu, tos dulu. pas. Itu yang the best. Makanya kalian senyumnya selalu mempesona. Banyak perempuan cantik, tapi belum tentu punya daya tarik. Kalau orang punya daya tarik, di atas 65, di atas 70 tahun pun tetap menarik. Dan itu sudah dibuktikan oleh Kak Aya. Wih, Selalu. waduh, itu komplimen buat saya siang hari ini. Terima kasih banyak. Ini ada yang menanyakan dari teman saya Winda, Bang Rani, kalau saya tidak percaya karma, what do you think about karma? Karma itu ada dua. Simple aja. Ada karma buruk, ada karma baik. Setiap apapun yang dikeluarkan oleh manusia, secara otomatis akan kembali pada dirinya. Nggak mungkin tidak. Jadi tidak akan pernah ada yang masuk kalau nggak ada yang keluar. Apapun yang kau keluarkan dari pikiranmu, dari kata-katamu, dari tingkah lakumu, secara otomatis akan kembali. Itu disebut karma. Karma itu bukan keburukan, karena ada karma baik dan ada karma buruk. Kalau kau melakukan baiknya kebaikan, kalau kau sampaikan keburukan, baiknya keburukan. Itu karma tuh ada. Itu karena masalah bahasa aja. Iya, ini hanya karena, betul, saya baru mau ngomong, ini hanya karena bahasa yang dipakai oleh keyakinan tertentu, yang tidak mau diikuti oleh keyakinan yang lain. Tapi sebetulnya dari semua pengungkapan bahasa, yang akan diambil intisarinya adalah apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Betul. Apa yang kamu ambil cara berpikir, itulah yang akan kamu hadapi. Begitu ya Bang Rani ya? Setuju, tos. Nah, tos lagi kalau begitu. Oke. Enak kalian nyambung terus. Kalau orang cerdas tuh, menarik. Artinya kita jadi tambah. Iya, jadi artinya gini menariknya. Ketika saya bisa ketemu dengan teman yang bisa ngobrol dengan perspektif yang berbeda tapi melengkapi, itu menjadi satu keasikan. Saya senang banget bisa ngobrol dengan Bang Ranis yang ini karena apa? Saya melihat sosok manusia itu menjadi begitu spesial. Karena semua yang ada di dalam tubuhnya itu seperti satu paket elemen-elemen yang bisa kita padukan dengan orang lain yang memiliki warna yang berbeda. Kita punya pikiran, kita punya fisik, kita punya perbuatan. Ini supaya match satu dengan yang lainnya, apa yang harus dilakukan, Bang Rani? Jadi, kalau kita lupa, aku lebih senang menggunakan value, melihat value dari dengan cara. Kita rangka pada cara. Sehingga kita ribut dalam sisi agama, dari sisi politik, karena mereka melihatnya cara, bukan value. Waktu saya kecil, ayah saya mengatakan, nah, banyak jalan menuju Roma. Roma itu bukan tempat. Roma itu adalah simbol daripada keagungan, kemakmuran. Artinya, jika engkau fokus kepada tujuanmu, kepada kemuliaanmu, maka jalannya begitu banyak. Tapi yang terjadi, kita terperangkap kepada cara bagaimana mencapai itu. Maka kita akan terus lambat dan menjadi banyak cara yang kita temukan. Tapi kalau kita fokus kepada value, maka kita akan menemukan kemudahan dan kita menghormati beragam warna yang terjadi. Contoh yang paling gampang, saya mau ke Monas. Saya mau ke Monas nih. Kan saya nggak akan mengatakan kepada Kak Alia nggak akan sampai ke Monas kalau nggak naik mobil ini lewat sini. Kan enggak. Sekarang orang agama yang paling benar ini. Kan agama itu cara kita menuju Tuhan. Kalau kita menuju Tuhan caranya macam-macam. Itulah yang disebut warna-warni yang menarik, yang nggak kita ciptakan. Kita fokus pada cara. Ya, sementara cara saya akan berbeda dengan cara Bang Rani. Saya tidak bisa masuk ke dalam cara Anda, Bang Rani. Dan Bang Rani nggak bisa masuk ke dalam cara saya. Yes. Karena kita dari arah yang berbeda menuju tujuan bersama. Yes. Kalau ini disadari, nggak ada ribut soal agama, nggak ada ribut soal politik. Hebat ya Kak Alia. Hebatnya itu artinya bagaimana pikiran itu sebetulnya adalah tanpa batas. Sehingga tadi saya setuju dikatakan bahwa manusia itu masternya adalah pengendalian pikirannya.
Makanya setiap Betul. agama keluarlah yang namanya ritual berpuasa. Karena Betul. berpuasa itu bukan hanya sekedar bagaimana menahan lapar haus, tapi dia tidak bisa mengendalikan marahnya, menahan amarah, mengendalikan pikirannya. Saya pikir puasanya hanya terjebak dalam tubuhnya saja. Ritualitas. Ya? Ya. Betul ya. Jadi selaras yang dimaksud itu, apakah kita yang mengendalikan alam semesta atau sebaliknya alam semesta kita kendalikan agar bisa bersinergi? Karena ada dua hal nih. Kalau kita mengendalikan, kita yang masuk, dia yang masuk. Kalau alam dan manusia selaras, kita bisa menjadi dua master yang menjadi satu gelombang equilibrium, begitu ya, masuk. Gitu. Kalau aku lebih senang bersinergi. Keduanya saling mengisi. Alam mengisi dan kita mengisi. Saling bersinergi. Karena aku suka dengan kata-kata dari seorang filsuf di zaman barok yang mengatakan amor Dei, amor fati. Amor Dei, amor fati. Okay. Jika kita mencintai Tuhan, maka implementasinya adalah kita mencintai alam dan seisinya. Alam seisinya itu ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Jadi kalau kita masih menyakiti hambanya Tuhan, kita belum mencintai Tuhan. Menarik kan? Jadi alam, jadi bersinergi keduanya. Iya, bersinergi. Saya ingin sedikit loncat, mau nanya soal Tuhan itu menurut konsepnya Bang Rani apa kalau begitu? Tuhan, menurut saya cinta. Tuhan itu adalah cinta. Cinta itu unconditional. Jadi apabila ada Tuhan dalam diri kita, kita hanya memberi. Karena Tuhan itu adalah memberi. Unconditional. Dia memberi tidak berharap kembali. Itulah ikhlas. Cinta. Karenanya orang Islam, makanya orang Islam setiap kali melakukan sesuatu pasti diucap Bismillah dengan nama Allah. Jadi tugas kita adalah give, dan give. Memberi, memberi, dan memberi. Karena ketika kita berpikir memberi tanpa diminta, kita sudah mendapatkan yang mau kita beri. Tetapi tadi sejak kecil emosi kita yang ditanamkan selalu mendapat, sehingga kita jarang mau berpikir memberi. Jadi Tuhan itu adalah cinta. Apabila ada cinta di dalam jiwamu, maka semua tempat adalah surga. Ya, tepat. Jadi, saya catat itu. Apabila di dalam jiwamu, apa yang kita surga lihat adalah surga. Apa yang kita dengar adalah surga. Walaupun kalimatnya tidak bagus, tapi itu adalah ciptaannya dia juga. Iya, nggak ada orang yang jelek. Cakep semua kok. Iya, iya. Karena ciptaan dia. Karena iklanlah yang tersimpan di dalam memori kita. Kalau yang cantik itu mesti langsing. Sehingga yang gendut nggak cakep lagi. Itu kan iklan semuanya. Beda, ya, ya. Itu udah konsep. Itu sudah konsep artinya kan. Kalau melatih konsep, katakanlah yang datang dari nothing, kemudian menghadapi challenge atau tantangan dalam kehidupan, ini bagaimana? Orang, kalau mau perang, kan harus belajar strategi perang. Harus punya senjata yang dipakai untuk berperang. Sehingga dia bisa menjalankan perang dengan attitude hukum peperangan, begitu ya. Kita jadi manusia pun dalam menjalankan kehidupan untuk mencapai tujuan, kan harus berperang atau berjihad terhadap dirinya. Modalnya apa ya? Supaya manusia itu, supaya dari yang nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi ketika dia mau mencapai tujuan, dia tidak masuk ke dalam cabang-cabang yang akhirnya tidak mencapai tujuan. Oke. Pertama adalah menciptakan perubahan, berpikir kepada kepentingan orang dulu. Di dalam marketing dikatakan positioning. Jangan lahirkan sebuah produk jika engkau tidak mengetahui apa yang ada di benak konsumen. Setiap manusia, dia membutuhkan yang namanya harapan. Harapan. Kenapa Alia masih terus dengan Eki? Karena ada harapan di situ. Harapan itu luas sekali. Ya, kalau nggak ada harapan, nggak terus. Kenapa orang setia sama kita? Karena dia masih menemukan harapan. Jadi cara kita untuk sukses mencapai apapun, maka tugas kita adalah apa yang kita lakukan semata-mata berpikir untuk kepentingan dia, bukan kepentingan kita. Karena ini gift-nya, bismillahnya di situ. Jadi setiap kali kita mau melakukan sesuatu, di dalam harapan itu ada dua, namanya pride dan dream. Kenapa orang mau beli tas Hermes? Karena di dalam tas Hermes
ada pride, ada dream. Maka kita tahu siapa yang membutuhkan pride dan dream ini. Jadi kalau kita nih sebenarnya udah punya banyak hal sebelum kita lahir, tetapi kita selalu merasa belum punya karena dididik sejak kecil. Kalau kita punya, kalau sudah megang, akibatnya potensi-potensi yang diberikan Tuhan tidak keluar. Padahal Rasulullah bisa langsung yang namanya Isra itu nggak naik apa-apa. Nah ini attraction sebenarnya yang nggak pernah kita penuhi. Saya kalau nggak punya sesuatu, saya nggak pernah berpikir nggak punya. Saya tanya ke Tuhan, God, anakku butuh sesuatu, bukan buatku loh. Dalam waktu yang sangat cepat, aku mendapatkan yang ku mau. Sekali lagi, keyakinan kita adalah kebenaran kita. Apabila engkau yakin bisa mencapai A, maka potensi untuk ke sana secara otomatis kau dapatkan. Dan setiap kali engkau melangkah sesuatu yang harus kita ciptakan dalam diri kita, keuntungan apa yang bisa saya berikan buat dia? Bukan saya dapat apa. Tapi kebanyakan dari kita dapat apa saya. Maka Anda akan stuck. Anda dikendalikan yang namanya wanting, bukan cinta lagi tadi. Oke. Saya membaca sebuah buku, kalau Bang Rani tahu, Law of Attraction. Ya. Yang mengungkap rahasia kehidupan. Ini ditulis bukunya oleh Michael J. Lucier. Jika Anda ingin memahami kehidupan yang Anda jalani dan mengubahnya menjadi apa yang Anda inginkan, hati-hati dengan cara berpikir. Begitu. Betul. Jadi sebetulnya untuk merubah takdir sesuai dengan konsep atau judul yang kita cantumkan di IG Fit, bahwa takdir itu nggak ada yang buruk. Tergantung bagaimana cara kamu berpikir. Ya. Anda setuju? Setuju banget. Oke. Cocok. Cocok. Oke. Cocok. Oke. Tos lagi. Okay. Jelaskan, Bang. Jelaskan, Bang. Orang bule, orang barat, nggak semua, lebih mudah attraction dibandingkan orang timur. Ya. Sebabnya apa? Pola pendidikan. Kita baru bisa menarik banyak hal yang kita mau apabila kita sudah mampu mengendalikan emosi-emosi yang produktif, kita perkuat, yang kontraproduktif tuh. Ketika saya ketemu teman saya, namanya Robert, orang Amerika. Waktu itu saya mampir di rumah dia di Bali. Robert ini punya anak usia 15 tahun. Besok mau ulang tahun. Si anak bicara sama Robert. Jadi, mulai besok, saya tidak mau lagi memanggil kamu Dedi. Si Robert tersenyum bahagia. Lalu kamu manggil apa? Panggil Robert. Robert bahagia sekali. Wow, nggak usah besok. Now panggil Robert. Lihat, sementara kita, kalau bapak kita, Pak, besok saya sudah 17 tahun. Saya nggak mau lagi manggil bapak. Jadi manggil apa? Manggil Joko. Anak kurang ajar. Nah, di dalam diri kita, itu begitu banyak sekali emosi-emosi yang kontraproduktif, yang dominan. Maka ketika kita mau attraction, yang dominan, yang negatifnya ketarik, yang kita tidak mau. Oleh karena itulah, yang negatif dan positif, yang kontraproduktif dan produktif, kita seimbangkan dulu. Itu di kelas of thinking ada teknisnya. Sehingga mudah, malah kita nanti nggak mau apa-apa lagi kok. Udah nggak butuh apa-apa lagi. Yang kita berikan itu buat anak kita, istri kita, tim kita. Kita udah happy banget. Karena semua tempat adalah surga jika ada Tuhan di dalamnya. Nah itu dia. Iya, di dalam mata, di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam setiap denyut jantung, di setiap kata-kata yang terucap. Begitu kali ya? Iya, semuanya surga. Enak. Saya menganggap gini, pikiran itu akan mengeluarkan getaran. Getaran itu mempunyai gelombang elektromagnetik yang akan ditangkap oleh alam semesta, dan kata-kata itu akan mengikuti sesuai dengan apa yang diucapkan. Hati-hati. Ya, kalau ada rasa, kalau nggak ada rasa, nggak tertarik. Karena dalam komunikasi di soul speaking, kekuatan komunikasi bukan pada kata yang terucap, tapi pada rasa yang kau ungkap. Rasa itu universal. Ya, jadi kekuatan komunikasi bukan hanya pada kata, tapi rasa yang kau ungkap pada kata-kata itu. Nah, kalau di dalam rasanya penuh dengan keraguan, maka yang diketarik adalah keraguan.
Betul. Betul. Karena sekali lagi, Betul. yang menggerakkan kita semua adalah rasa yang terkandung di dalam diri kita. Itu tadi kita gambar di awal tadi itu. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang kita suka, maka jangan berpikir mendapatkan itu. Rasakan yang kamu mau. Kita selalu memikirkan mendapatkan itu. Saya sangat setuju. Ya. Ya. Rasakanlah yang kau mau. Dengan apa yang dimaksud dengan rasa. Karena Tuhan itu kan ada di dalam tubuh manusia yang memang ada di posisinya di jantung. Sehingga dia mengeluarkan denyut jantung dengan irama yang berbeda. Perubahan irama itulah yang menimbulkan rasa. Walaupun ngomongnya suka, tapi dia menyimpan keraguan rasa itulah yang terekam sehingga alam semesta mengambil itu. Begitu kan? Yes, betul sekali, setuju. Makanya ada di dalam fikih dikatakan, Tuhan tidak pernah mendengar lisanmu. Tuhan hanya mendengar yang kau rasakan. Nah, waktu kita berdoa, kita rasanya bukan mendapat, rasanya meratap. Maka yang ketarik ratapan. Ya Allah, tolonglah hidupku. Makin menderitalah kita. Ya Tuhan, tolonglah beri aku jodoh. Gak ada jodoh. Karena rasanya, coba ubah rasa kita. Kalau kita nggak punya duit, coba bayangkan. Ya Tuhan, terima kasih telah kau berikan aku uang sekian sehingga aku bisa memenuhi kebutuhan anakku, istriku. Jangan kaget deh, tidak dapat. Oleh karena itu ketika berdoa, doa itu kayak anak panah Kak Alia. Panah itu tajam semua. Jadi kekuatan doa itu seperti anak panah. Bukan panahnya, siapa yang memanah. Kalau dia pemanah bagus, bagus. Kalau dia tahu cara berdoa, doanya jitu. Tetapi kita, jadi doa yang makbul itu bukan sekedar permohonan. Doa yang makbul adalah rasa syukur. Di Al-Baqarah dikatakan, berdoalah kamu, memintalah kepadaku serasa aku sudah memberinya. Tapi kita tidak. Berdoa, meminta seperti meminta-minta. Bukan seperti meminta-minta. Beda. Itu satu hal yang beda. Makanya itu dua hal. Sebaiknya agar bahagia, angkatlah kepala kita ke atas waktu berdoa. Kenapa? Karena ketika kita mengingat yang menyenangkan, pasti kepala kita ke atas. Coba Alia ingat yang bahagia, pasti ke atas. Kalau nginget yang duka, pasti ke bawah. Saya enggak. Jadi gimana? Saya kalau mau menikmati soraya yang ada di dalam diri, saya begini. Oke. Ada pengecualian. Lalu ada pengecualian. Mungkin dulu begini. Gitu kali ya. Gitu kali ya. Tapi kalau saya lagi kontemplasi, saya sedang merenung sebuah kejadian atau sebuah hal yang saya harus pakai nalar, saya itu merenungnya ke dalam, masuk gitu. Jadi ke dalam. Ya, pasti dulu. Itu benar. Jadi seperti bayi, posisi saya itu makin seperti bayi, makin masuk ke dalam. Ya, setuju. Bahkan saya pernah memutus satu bukan doktrin tapi dogma atau apapun istilahnya. Kalau nabrak kucing, kita pasti akan mengalami tabrakan yang sama, bahkan bisa mati. Ya, orang takut nabrak kucing, tapi orang nggak takut nabrak manusia. Satu hari saya bawa mobil mundurkan dari tempat parkir, kemudian ada kucing yang senang kan kucing di bawah mobil, mungkin anget kali ya. Saya nggak tahu kelindes, kemudian mati itu di depan rumahku. Kemudian akhirnya saya minta tolong untuk dikuburkan di halaman rumah, kemudian saya pergi. Kemudian karena pikiran saya tersugesti dengan sesuatu yang ada di dalam pembicaraan orang bahwa hati-hati kalau habis nabrak kucing artinya kamu akan tabrakan lagi, karena saya bawa mobil sendiri kan. Terus saya patahkan begini, nggak ada urusannya kucing dengan saya punya nasib bagaimana saya membawakan mobil ini. Ketika saya patahkan itu, nggak terjadi apa-apa. Jadi saya bisa mengatakan begini, obrolannya Bang Rani, segala sesuatu yang dipikirkan itu kadangkala kita suka yakini sendiri, akhirnya itu yang akan menjadi sugesti buat diri kita yang bisa membuat akhirnya kejadian itu nyata. Jadi itu saya pikirkan, Bang Rani. Betul. Ya. Dalam hidup ini nggak ada yang baik dan nggak ada yang salah. Semua persepsi. Ketika persepsi itu diyakini, dia menjadi sebuah kebenaran. Jadi ketika engkau meyakini, mempersepsikan nabrak kucing, nanti nabrak orang, akhirnya menghindari kucing nabrak orang. Kalau dia nggak yakini persepsi itu, nggak jadi keyakinan.
Kan sekali lagi, dalam hidup ini tidak ada yang buruk dan tidak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semua persepsi. Ya. Ketika persepsi itu Ya. diyakini, barulah dia menjadi sebuah kebenaran. Oleh karena itu, persepsilah yang produktif, persepsikanlah seyakin-yakin yang kita suka sebanyak mungkin, maka itulah yang terjadi dalam hidup kita. Maka kita akan menjemput takdir kita. Jadi istilahnya menjemput takdir, Ya. bukan Ya. mengikuti takdir. Karena ya, betul. Kita yang menjemput takdir, kita yang menulis sendiri takdir kita. Bahkan di surat Ar-Ra'd ayat 13 bahwa Tuhan memberikan manusia kesempatan untuk menulis takdirnya. Begitu ya. Jadi Betul. saya berpikir begini, yang membuat manusia sulit sekali untuk breakthrough, untuk mencapai sebuah keberhasilan dirinya adalah ketika dia terjebak dalam nilai atau norma Betul. masyarakat yang Betul. berada dalam lingkaran kehidupannya. Yang pertama, tolong ralat saya kalau saya salah. Betul. Yang kedua, ketika dia tidak melakukan sebuah terobosan buat dirinya, dia tidak mencapai yang namanya titik percaya diri. Orang yang nggak pede, saya yakin nggak bisa membuat breakthrough atau sebuah keberhasilan terobosan. Betul. Apakah betul itu? Sangat tepat. Sangat tepat. Silakan. Tos. Oke. Tos. Oke. Sekali lagi. Jadi Oke. tadi kita harus menjemput takdir. Tadi di awal kita mengatakan, buat saya secara aplikatif takdir itu ada 3. Pertama mati, jodoh, terus Ya. kalau mati, mati. Nah, kalau mati, matilah. Goalnya, takdirnya husnul khotimah. Artinya kita harus menjalankan secara paralel, seimbang antara kebutuhan ritual dan kebutuhan spiritual. Kemudian jodoh yang diridhoi. Bagaimana cara mendapatkannya? Maka gunakanlah akal budi, bukan nafsu. Kebanyakan dari kita lebih mengedepankan nafsunya, bukan akal budinya. Seperti waktu makan. Makan itu kan hanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh, bukan kebutuhan nafsu. Maka Rasulullah mengatakan, berhentilah makan sebelum kenyang. Bukan berhenti makannya, biarkan nafsumu mengendalikanmu. Nah, kita terjebak oleh nafsu, bukan kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu cuma 3, nggak lebih. Makan, tidur, sama pup. Kalau nggak makan, dia die. Kalau nggak tidur, dia die. Kalau nggak pup, dia die. Tetapi, mau makannya, mesti di hotel bintang 5. Itu keinginannya lebih panjang. Pakai bajunya merek yang mahal, mobilnya mesti kita lebih didominasi oleh keinginan-keinginan, bukan pada kebutuhan. Akibatnya tadi dia dipermainkan oleh hidup, dia tidak pernah bisa menjemput takdirnya. Ketika Anda beli tas mahal, Anda ingin terlihat mahal. Kalau Anda ingin terlihat hebat, berarti Anda belum hebat. Kalau Anda beli tas sesuatu yang mahal, bukan ingin menunjukkan, mereward diri karena pencapaian. Kalau kita masih ingin terlihat cakep, kita belum cakep. Kalau kita masih ingin terlihat pintar, kita belum pintar. Karena orang yang kaya, nggak perlu lagi menunjukkan dirinya kaya. Tapi yang belum kaya, selalu ingin terlihat kaya. Makanya lagi tugas kita satu, yakinkan saja dirimu. Maka orang akan yakin dirimu. Karena semakin engkau berusaha meyakinkan orang lain, nggak satu pun orang yakin. Ya, betul. Jadi dia. Ya. Jadi waktu kita sudah tidak banyak, Bang Rani, tapi kalau boleh saya simpulkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu sebetulnya masternya adalah pikirannya sendiri. Karena pikiran itu adalah sebetulnya elemen yang Tuhan kasih sebagai alat untuk dapat menciptakan takdir daripada manusia-manusia yang sudah begitu banyak diciptakan di muka bumi ini. Sehingga ketika seseorang mampu mengendalikan cara berpikirnya, sehingga dia menyatukan dengan rasa yang ada di dalam dirinya, dia akan bisa menerima segala sesuatu yang sifatnya berbeda. Karena masalah manusia, saya bisa memperhatikan dari obrolan kita, bahwa jebakan manusia adalah bagaimana pencitraan, bagaimana ingin diakui oleh lingkungan yang ada di dalam norma kehidupannya. Gitu. Sehingga dia tidak berani untuk menciptakan warna di dalam lingkungan kehidupannya sendiri, begitu ya? Begitu. Satu kata apa? Kenapa, Bang? Kalau ngomong sama orang cerdas tuh enak. Jadi terkagum-kagum dengar kesimpulannya. Keren. Enak kalau sama orang cerdas itu. Terima kasih. Kasih satu kalimat yang bagus buat kami semua sahabat-sahabat IG Bang Rani sebelum kita menutup obrolan kita siang hari ini.
yang tadi, semua tempat adalah surga jika ada cinta di dalamnya. Maka hadirkan cinta di dalam jiwamu. Semua tempat adalah surga jika ada cinta di dalam. Cinta bukanlah percintaan. Cinta bukan percintaan. Percintaan itu domain ragawi. Sementara cinta adalah energi ilahiyah. Hadirkan energi Tuhan dalam dirimu, maka engkau akan menemukan kenikmatan yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya. Kira-kira demikian, Kak, yang cerdas. Satu kata kunci adalah keselarasan. Keselarasan Yes. manusia dengan lingkaran yang ada di sekitarnya, keselarasan manusia dengan alam semesta, keselarasan manusia antara pikiran dan perasaannya, keselarasan manusia dibuktikan dengan perbuatannya. Jadi, untuk melihat manusia itu bisa mengendalikan atau tidak, lihatlah perbuatannya, lihatlah ucapannya, Yes. sehingga kita bisa mengukur sejauh apa sebetulnya kita sudah bisa membuat kontribusi yang terbaik buat diri kita maupun untuk orang lain. Terima kasih banyak Bang Rani, sudah memberikan banyak sekali pencerahan. Harus diulang kembali, topiknya beda, nanti saya kontak lagi, bersedia atau tidak. Oh, kalau ngomong sama Kak Alia bersedia. Enak, aku jadi pintar. Aku jadi pintar. Pengetahuannya luas banget. Kan enak. Kalau ngobrol, kalau engkau ingin pintar, bermainlah, bergaullah dengan orang pintar. Kalau ingin tambah pintar, ayo dengerin terus Kak Alia. Berapa sih kita? Terima kasih. Setiap orang adalah guru bagi orang lain. Jadi saya selalu mengapresiasi siapapun yang bisa bicara apapun terhadap kejadian hidup ini. Terima kasih Bang Rani. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Ade Marni. Apa? Terima kasih Ade Marni. Ade Marni, makasih. Terima kasih banyak Ade Marni. Ya, sampai jumpa lagi. Nah.